Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih. Silahkan disiapkan dulu ketua kelas. Seluruhnya duduk siap gerak. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu absen dulu ya. Ada temannya yang tidak masuk lagi hari ini. Oke. Ya, jadi dengarkan namanya dulu. Yang saya absen silahkan angkat tangannya. Ya, seperti biasanya. Jadi yang pertama itu Nur Tasya. Tidak ada Nur Tasya? Izin, Bu. Oh, izin. Oh ya, ini ke Makassar, Dek. Nurul Dewi Maharani. Hadir, Bu. Nurwana. Ya, kemudian Rasdiana. Hadir, Bu. Reni. Hadir, Bu. Alifa. Hadir, Bu. Elvi Nur Alam. Serli Novita. Wahyuni. Nur Alia. Dwi Fitra. Depita Yani. Arwini Olivia. Cindy Ereka. Cindy Octavia. Febri. Ismi. Oke. Ada yang tadi disebut namanya? Sudah semua? Oke. Ya. Jadi 2 orang tidak masuk ya. Ya, jadi kita mulai saja pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi senang sekali rasanya kita berjumpa kembali di mata pelajaran IPA Terapan. Jadi Ibu harap tidak bosan-bosannya Ibu selalu ingatkan ya. Jadi untuk selalu tetap menjaga kesehatan kita, tetap selalu mematuhi protokol kesehatan kita. Jadi bagus sekali semuanya sudah bermasker. Jadi salah satunya supaya tetap kelihatan cantik ya pakai masker gitu. Tapi kalau saya sih susah kalau pakai maskernya kalau mau bicara seperti ini. Jadi makanya pakai face shield saja. Ya, jadi itu saya tidak bosan-bosan, Ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk tetap selalu menjaga kesehatan. Jadi senang sekali minggu lalu sedikit sekali yang masuk. Sekarang alhamdulillah sudah banyak nih. Oke, jadi kita lanjut mata pelajaran kita, materi kita. Jadi hari ini minggu lalu kita sudah bahas masalah apa, masih diingat? Apa materi kita minggu lalu? Pencemaran udara. Oke, materinya tentang pencemaran ya, memang. Pencemaran apa? Pencemaran udara. Jadi sebelumnya sudah pencemaran udara sudah. Pencemaran, kemudian minggu lalu apa? Pencemaran air. Pencemaran air. Nah, selain pencemaran udara dan pencemaran air, kira-kira ada lagi tidak yang pencemaran yang lain? Apa? Pencemaran tanah. Oke, jadi tentang pencemaran tanah ya, bagus. Nah, untuk membahas tentang pencemaran tanah, Ibu kasih lihat kan di sini. Jadi di sini ada gambar. Silahkan diamati ya. Nah, tunggu dulu. Oke, kelihatan? Nah, ini apa yang kalian rasakan ketika berada di lingkungan berikut ini? Yang pertama. Oke, ini gambar apa? Ini gambar apa dulu? Ini gambar apa? Ini di gunung ya. Nah, kemudian bagaimana perasaan kalian ketika berada di lingkungan seperti ini kira-kira? Ya, kenapa bisa demikian? Ini nyaman sekali ya, karena di sini ada sungai-sungainya yang bersih, kemudian gunungnya hijau, ya
ya terasa sekali kalau di sini nyaman sekali. Nah, yang kedua, gambar yang kedua. Nah, ini apa kira-kira? Sampah. Ya, tempat pembuangan sampah karena di sini banyak sampah. Kira-kira gimana perasaan kalian kalau berada di tempat seperti ini? Kenapa tidak nyaman? Ya, banyak sampahnya, bau. Ya, itu ya yang paling penting. Nah, kira-kira ini kan kita akan membicarakan tentang pencemaran apa tadi? Tanah. Oke, pencemaran tanah. Jadi mungkin ada yang bertanya, untuk apa sih kita pelajari pencemaran tanah? Kenapa kita harus mempelajari pencemaran tanah? Apa gunanya kira-kira? Ada yang tahu apa gunanya kita mempelajari pencemaran tanah? Oke, jadi sebagaimana kita tahu bahwa selain air yang sangat berperan penting dalam kehidupan juga itu adalah tanah. Kenapa tanah? Jadi pertama, di mana kita tinggal? Kita kan tinggal di bumi, yang pastinya di daratan toh. Nah, itu tanah itu kan salah satu media untuk tempat tumbuhnya makhluk tumbuhan misalnya. Apa hubungannya tumbuhan dengan manusia misalnya? Apa hubungannya? Jadi itu kan tumbuhan, itu artinya dia mendukung, dia bertindak sebagai produsen, dia yang mendukung kehidupan. Jadi hewan dan tumbuhan hewan dan manusia itu kan membutuhkan tumbuhan sebagai jadi sebagai untuk makannya seperti itu. Jadi tumbuhan itu kan di dalam nanti ya, jadi dalam biologi itu ada yang namanya rantai makannya. Jadi tumbuhan itu bertindak sebagai produsen, dia yang mensuplai. Jadi ibaratnya kalau pabrik, dia yang mensuplai itu semua. Jadi makanya salah satunya tempat tumbuhnya tumbuhan itu kan di tanah. Jadi tanah itu harus dijaga. Jadi kalau misalnya kayak gini, bagaimana tumbuhan mau tumbuh? Misalnya mau tumbuh subur kalau kondisinya seperti ini, seperti yang di atas. Bandingkan tadi gambar yang pertama. Nah, ini perasaan kita saja itu sejuk sekali. Jadi makanya kita harus selalu menjaga tanah kita. Ya, paham nah ya? Ya, itu sekedar pengantar dulu. Nah, kita hari ini akan membahas tentang pencemaran tanah. Ya, nah tujuan pembelajaran hari ini, jadi ini yang akan kita capai sebentar. Nah, ya di sini ada 7 tujuan, bisa dibaca ya. Jadi yang pertama itu adalah kalian bisa nanti tahu apa yang dimaksud dengan pencemaran tanah. Ya, kemudian yang berikutnya, yang berikutnya adalah penyebab terjadinya pencemaran tanah. Jadi kita akan bahas nanti apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat membedakan indikator. Jadi indikator pencemaran tanah apa? Kemudian dampaknya pencemaran tanah terhadap kesehatan dan lingkungan. Kemudian yang terakhir itu adalah bagaimana upaya penanggulangan dari polusi tanah atau pencemaran tanah itu. Kemudian nanti untuk tugas di rumahnya, kalian nanti membuat laporan pemecahan masalah tentang pencemaran tanah. Oke ya? Bisa? Ya. Oke, jadi untuk membahas lebih lanjutnya, kemudian di sini nih apa yang dimaksud pencemaran tanah, apa yang penyebabnya, untuk membahas lebih lanjutnya. Jadi nanti kita ini akan mengerjakan secara berkelompok. Ya, jadi mungkin lebih gampangnya kalau ibu bagi kelompok kalian. Jadi ini kelompok 1 4 orang. Jadi pas ya, di sini kelompok 1, kemudian di sini kelompok 2 mulai dari Sherly, Wahyuni, ini ke belakang, kemudian dari Devi ke belakang juga, toh sampai Olive, kemudian dari Febri sampai yang di belakang juga. Jadi kalian nanti caranya balik saja kursinya, toh jadi Reni sama Rasdiana satukan mejanya, kemudian ini juga Alifa sama Nur Alia satukan mejanya, kemudian balik. Oke, begitu juga di belakang, bisa? Ya, oke. Silakan bergabung dulu sambil ibu siapkan di sini. Ya, jangan mianu ini.
masuk saja. Angkat lagi biar. Balik. Ini. Oke, Mi. Kan begitu ya. Ya, jadi di sini Ibu ada LKS. Oke. Jadi saya bagikan dulu baru saya jelaskan ya gimana prosedurnya. Jadi ini ada modulnya juga. Oke. Ya, tuh. Baca mikir dulu. Oke, sudah dibuka. Heh, marah nih. Sudah, Mi? 1, 2, 3, 4 sudah ya? Ya, sekarang di sini saya lihat dulu. Di situ kan ada artikel. Baca ya. Jadi di situ ada artikel judulnya Jok Sampah Kain Penuhi Pantai Wisata di Polman. Ada juga Ibu tampilkan di sini. Nah, ini artikelnya. Silahkan kalian baca artikelnya, Nak, ya. Kemudian nanti setelah itu kira-kira apa masalah yang ditemukan dari apa rumusan masalah yang bisa kita ambil dari sini. Silakan dulu dibaca artikelnya. Baca dulu artikelnya. Ini artikel sini. Ini kan? Bentar. Ini. Baca artikelnya. Oke. Sudah dibaca? Oke, perhatikan dulu di sini. Sudah dibaca semua ya. Jadi Ibu bacakan dulu. Jadi judulnya dari artikel ini adalah Jorok Sampah Kain Penuhi Pantai Wisata di Polman. Jadi ini terjadinya di Polewali Mandar, tetangga sebelah Sulawesi Barat. Jadi pesisir Pantai Palipis, Dusun Talo, Desa Bala, Kecamatan Balanipa, Polewali Mandar kembali dipenuhi sampah. Tumpukan sampah itu didominasi oleh kain bekas. Sampah itu menghampar di pesisir Pantai Palipis, Polewali Mandar pada hari Rabu tanggal 15 bulan 1 2020. Sampah yang menghampar di sepanjang garis pantai itu didominasi oleh kain bekas. Sampah-sampah itu ada di sepanjang kurang lebih 100 meter. Keberadaan tumpukan sampah tersebut menjadi pemandangan yang memprihatinkan. Apalagi Pantai Palipis merupakan salah satu destinasi wisata pantai andalan warga di daerah ini. Nah, itu. Jadi tugas kalian sekarang. Kira-kira apa masalah yang ditemukan di sini? Apa masalah yang ditemukan di sini? Ada yang bisa? Kelompok 1, apa masalah kira-kira yang ditemukan di sini? Ya, apa masalahnya? Ya, silahkan. Wana. Apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah? Oke, jadi ini berkaitan dengan pencemaran tanah, Nak, ya. Jadi yang pertama itu dari kelompok 1, apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah? Jadi Ibu tuliskan di sini. Yang pertama adalah apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah. Oke. Kemudian yang kedua, ya, yang di belakang dulu. Siapa di situ? Kelompok 3, ada pertanyaan? Kelompok 2, kelompok 3, siapkan semua. Kelompok 4 juga. Kira-kira apa lagi? Apa lagi masalah yang ditemukan di sini? Ya, silahkan. Apa? Ciri-cirinya pencemaran tanah. Ya, oke. Apa ciri-ciri terjadinya pencemaran tanah?
Oke, bagus. Nah, next, apalagi? Apalagi masih adakah masalah? Ya, silahkan kelompok 2. Ya, bagus sekali. Bagaimana? Apa tadi? Bagaimanakah dampaknya? Jadi bagaimanakah dampaknya pencemaran tanah? Oke, masih ada? Nah ya, bagus. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi pencemaran tanah? Apa yang harus Dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi pencemaran tanah. Apa tadi tempat? Apa yang harus dilakukan untuk mencegah atau Apa yang harus dilakukan? ya, masih ada? Masih ada? Ya, jadi itu yang pertama. Jadi di sini apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah. Kemudian apa ciri-cirinya terjadinya pencemaran tanah? Ya, bagus. Jadi apa ciri-cirinya? Jadi apakah semua misalnya ketika ada sampah di tanah itu dikatakan pencemaran tanah? Kemudian bagaimana? Jadi bagaimana ciri-cirinya ya? Atau indikatornya lah bahasanya. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah dampaknya pencemaran tanah? Jadi ya itu, jadi dampaknya pencemaran tanah. Kemudian yang keempat, apakah yang harus dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi pencemaran tanah? Ya itu ya. Jadi itu rumusan masalah. Jadi kalian bisa tambahkan lagi, kira-kira ada lagi nggak? Jadi caranya nak jawabnya di sini. Ya, jadi perhatikan dulu LKS-nya. Jadi kalian sudah baca tadi ya. Ini kan ada identifikasi masalah. Kalian sudah baca artikelnya, kemudian identifikasi masalahnya kalian tulis di sini di kolom yang hijau. Nah, kemudian setelah itu di kegiatan pengumpulan data. Di kegiatan pengumpulan data Ibu bacakan, lakukanlah studi literasi terkait identifikasi masalah yang telah kalian buat berkaitan dengan pencemaran tanah. Kalian dapat melakukan pengumpulan data dengan bantuan buku paket, materi ajar, atau melalui internet. Jadi rumusan masalah yang kalian temukan itu, jadi caranya nanti rumusan masalah yang kalian temukan itu kalian dulu hipotesisnya. Jadi hipotesis itu maksudnya jawaban sementara. Jadi berdasarkan kalian diskusikan dulu. Jadi kira-kira misalnya nomor 1, apa yang menyebabkan pencemaran tanah? Jadi kalian jawab dulu berdasarkan diskusi kalian. Nanti setelah itu kalian cari referensinya. Jadi bandingkan antara hipotesis atau jawaban sementara yang kalian tadi rumuskan dengan referensi yang ada di buku atau yang ada di internet. Jadi cocok tidak jawaban yang kalian berikan terkait dengan masalah yang itu yang di atas? Paham maksud Ibu? Nah, jadi saya ulangi lagi. Jadi ini ada pertanyaan toh, atau kalian bisa tambahkan lagi sebanyak-banyaknya. Jawab sendiri dulu tanpa melihat buku atau tanpa melihat internet. Nanti setelah itu kalian cari jawaban yang benarnya. Bisa? Oke, bagus. Nah, nanti jadi kalian jawabnya di sini ya. Ya, jadi di sini ada. Kemudian di sini ya, di halaman berikutnya di sini ada hasil dari pengumpulan data. Jadi kalian cari sebanyak-banyaknya, baca sebanyak-banyaknya referensi untuk mencari jawabannya. Nanti setelah itu kalian cari referensinya yang benarnya yang mana, toh tulis kembali di sini. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Jadi tahu kan yang namanya kesimpulan? Nah, kalian simpulkan secara keseluruhan. Bisa? Ya, silahkan dikerjakan. Aku enggak mendengar loh. Jadi kalau ada yang kurang dipahami, silahkan bertanya, Ki.
Jadi ini tadi bisa kalian tambahkan lagi, cari lagi rumusan masalah yang lain ya. Sampai sini. Ya, silahkan diselesaikan. Cari. Baca dulu. Iya, cari dulu. Sudah kita tulis soalnya. Oke. Toh sudah nih. Kemudian jawab sendiri dulu. Jawab sendiri Ki dulu. Jadi berdasarkan menurut kalian apa jawabannya ini? Jangan Ki dulu cari. Jadi jawab Ki dulu sendiri, baru cari jawabannya. Boleh. Ini kan tulis dulu di sini. Di sini semua mau kita tulis sih. Gitu. Paham Ki kelompok 2? Paham ya Ki kelompok 2? Jadi ya tulis kembali tadi soalnya toh. Kemudian jawaban sendiri. Jadi setelah kalian tulis, jawab Ki sendiri dulu. Jangan Ki dulu cari, jangan Ki dulu buka buku atau apa. Paham? Kemudian setelah itu baru cari kembali jawabannya dan tulis jawaban benarnya di sini. Oke, baru kesimpulan. Iya. Nah, kelompok 3, ngerti Ji? Sudah Mi. Jadi tulis dulu soalnya, jawab sendiri dulu di sini, jawaban sendiri dulu di sini, kemudian jawaban cari referensinya. Pencemaran adalah pencemaran. Oke. Kelompok 4 juga gitu ya? Cari. Jadi bukan di situ dijawab ya, itu cuma tulis soalnya sendiri dulu. Baru cari jawaban tak sendiri dulu nah. Jawaban tak sendiri dulu, baru cari di sini, baca di sini, atau cari di internet ada di HP tak toh. Kemudian kukumu ini. Kemudian apa itu pakai? Kemudian baru buat kesimpulannya. Oke, bisa ya, silahkan dikerjakan nak. Tidak usah lama-lama. Pencemaran tanah adalah lapisan. Jika ada yang tidak jelas silahkan bertanya. Kerak bumi yang terdiri bahan mineral dan bahan organik. Saya izin ke toilet dulu nah. Ya, Bu. Ibu izin ke toilet dulu sebentar. Selesaikan Ki nah. Organik yang mampu mendukung. Bisa masuk nih. Tapi usahakan tidak terlihat kamera. Kehidupan manusia. Bergabung lama usahakan lihat kamera. Nah, tasmu simpan di situ nih, karena kelihatan sekali. Nah, ini nak ya. Nomor 1 di sana. Nomor 2. Hilang gairnya ini. Ciri-ciri terjadinya. Ciri-cirinya ini kan? Tulisan di atas. Tidak ada. Ini ciri-cirinya itu. Ciri-cirinya itu. Penyebab itu Mama. Ini. Iya Pak, dari. Ciri-ciri terjadinya pencemaran tanah. Di buku kok tadi. Ciri-ciri mana tadi apa ciri-ciri? Mengurangi penggunaan pupuk. Apa ciri-ciri? Jadinya baca nanti. Apa ciri-ciri Beleng?
Ciri-ciri terjadinya pencemaran tanah. Ini. Berikut adalah informasi dari Detikcom. Nih, tanah kehilangan kesuburan. Tanah kehilangan kesuburan. Kesuburan. Mengeluarkan bau busuk. Ada yang tidak jelas? Tanah mengalami kekeringan. Tanah mengeluarkan bau busuk. Tiga. Tanah mengalami kekeringan dan lain-lain. Ini tunggu saya nanti. Tunggu dulu. Apa lagi? Bagaimana dampaknya pencemaran? Dampak. Ada masalah? Nih, basah. Ada yang punya tisu kah? Ada yang punya tisu? Bentar dulu. Pencemaran pada tanah. Thank you. Kerja. Jangan cuma satu orang, aku lagi. Dan menjadi layu. Supaya cepat jawab juga yang lain toh sambil kalian cari-cari jawabannya. Ini baru sampai nomor berapa? Baru Menjadi Upaya penanggulangan api. apa itu? Tumbuhan tidak subur dan menjadi layu. Itu mau terjadinya itu. ini jawaban sementaranya. Kemudian cari juga yang lain, cari jawaban sambil baca bukunya toh. Sudah nih. Sampah pada tempatnya. Oh, ada Tempatnya ya, itu oke, adalah selesai. sampah. Satu sudah Mi? Tempatnya adalah tempat sampah. Sampai mana Mi? Baru jawaban tak sendiri. Jawaban tak sendiri. Ini juga sudah Mi? Nomor berapa Mi? Jawaban sementara tak? Tidak. Tulis di sini. Tidak. Dia itu maksudnya 5. Oh iya. Ini lagi. Hasil semua dijawab. Dia berapa? Yang mana? Di belakangnya? Iya dijawab juga Bu. Iya. Jawaban benar Bu. Iya. Jadi silahkan cari referensinya toh. Baca modulnya, cari di HP-nya. Oke. 2. Yang penting berbeda dari yang tadi. Oke. Jawab makin. Apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah? Bilin. Pencemaran tanah. Ada lagi yang tidak jelas? Berbagai macam penyebab yang berkontribusi terhadap pencemaran tanah dan berasal dari sumber yang berbeda. Terdapat Hutan dan erosi tanah, kegiatan pertanian, kegiatan pertambangan. Keluarkan saja pendapatnya. Apa lagi? Tuh, nanti dilihat jawabannya benar tidak itu. Menurut kalian benar tidak? Oleh minta lagi tisu tak satu nak. Dua nah, keringatan. Thank you. Pada hilangnya lahan subur untuk pertanian, berkurangnya tutupan hutan, dan berkurangnya
Dia mau. tanah menjadi beracun dan lainnya. Berikutnya sudah. Baru kita jawab sendiri. Benar salahnya, tidak usah dipusingi dulu. Mengerti maksudnya? Toh, ini maksudnya nakku. Ini kan soalnya. Jawab sendiri Ki dulu di sini. Maksudnya jawab sendiri, pendapat kalian sendiri dulu. Toh, nanti setelah itu cari jawaban benernya. Jadi kalian bisa melihat apakah jawaban yang kalian berikan tadi itu benar atau salah setelah kalian baca modulnya atau cari di internet. Nanti baca kok. Paham naku? Tahu aja aku baca juga ini. Iya, jadi kan misalnya yang pada saat diskusi. Pada saat diskusi nanti kok itu sudah jawaban benarnya begitu. Nah, jadi kita cuma melihat benar tidak jawaban pemahaman kalian sampai mana. Jadi jawablah sendiri dulu, baru dibandingkan. Cari nih yang jawaban yang benarnya. Jadi ketika presentasi nanti yang kalian berikan adalah jawaban yang benar, bukan? Oke. Sudah Mi, kelompok 1 sudah? Ya, Bu. Oke, semangat. Kelompok 3 sudah aman? Yang mana lagi? Oke. Silahkan Mi. 4. Aman? Semangat. Jangan bah. Makanya berhenti, jangan. Contoh yang mana? Maksudnya gimana? Boleh. Justru kalau semakin lengkap itu jawaban tak semakin bagus. Orang tidak. Intinya nanti kalau misalnya ada pertanyaannya teman-teman kan bisa dijawab toh. Coba dulu 5 orang kini. Aku suka sekali mengeluh. Oke, baik, kelompok 2 aman. Coba Ki, ini sudah. Ini kelompok 3 sudah kesimpulan. Ayo nak. Nah, apanya lagi? Nomor 4. Menurut kalian bagaimana cara menanggulangi pencemaran tanah? Apa yang harus dilakukan? Toh, contoh saja yang ada di sekitar kalian, biasanya apa yang kalian lakukan? Gitu. Toh? Menurut kalian saja, menurut kalian apa? Nanti lihat nih jawabannya yang sebenarnya apa. Cepetan. Nurul indikator. Kelompok 3 juga tentukan memang minat siapa moderatornya di situ, siapa sebagai pematerinya nanti yang bacakan toh. Kalau sudah. Jaringan banget sih bangsan. Sudah Mi kelompok 2? Oke, semangat. Awe. Mantu temanmu menjawab. Jangan lentong bikin begitu. Nanti kita datang. Kami dari kelompok 3. Hasil diskusi kelompok kami. Nggak usah. Temanmu sudah tahu toh. Nah, ya nanti misalnya yang akan dibacakan oleh siapa, gitu saja. Siapa? Langsung jawabannya. Jadi menurut pendapat kami, itu misalnya ini hasil diskusi kami. Misalnya yang pertama, ini bacakan apa rumusan masalahnya toh. Jadi rumusan masalahnya itu adalah apa yang menyebabkan pencemaran tanah. Langsung jawabannya.
yang menyebabkan pencemaran tanah itu adalah ini. Kemudian mati. Terus yang kedua adalah dampaknya, terus ciri-cirinya, apa yang harus dilihat itu. Jadi terserah Milah bagaimana pembagiannya toh. Ya. Toh. Sudah. Siapa sebagai moderator nanti? Itu misalnya yang moderator itu yang membuka, misalnya kami dari kelompok ini. Siapa pematerinya? Oke Mina, sudah Miga. Nah, sambil kalian bagi-bagi Mi juga toh, bagi-bagi tugas siapa pemateri, soalnya siapa moderatornya. Sudah tahu Mita? Moderator, pematerinya siapa gitu. Kelompok 1 aman? Aman Bu. Oke Mi. Kelompok 2 dan 4 silahkan nak cepat-cepat Ki. Cepat. Yang mana lagi kelompok 4 belum? Sudah kesimpulan Mika? Oh iya. Iya, DP-nya dikirim nggak sih? Seperti berkas ya bosan. Di Instagramnya. Nanti rapi. Bagus ya. Masih kayak tadi. Enggak, tuh tulisannya dibukain jangan tulisannya. Oke siap ya. Ya, jadi sudah selesai nak. Jadi sambil berjalan juga kalian cepat selesaikan. Ya, jadi kita presentasi bagaimana jawaban kalian. Bagaimana hasil kerja sama kalian tentang masalah ini? Ya, kita mulai dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1. Yang lainnya silahkan diperhatikan. Kelompok 1 mau tampil. Ya. Oke, Mi. Yang ini tuh Pak. Yang jawabannya mana bagus? Mulai dari sini. Begitu. Simpan dulu HP mesin, jangan sampai jatuh. Jadi tulis, bacakan dulu toh, kemudian jawabannya. Jawabannya mana? Nomor 1 misalnya nomor 1 apa, terus langsung jawabannya apa, 2-nya begitu. Jawabannya mana? Jawabannya juga soalnya. Iyalah. Ya, silahkan. Siapa moderator? Saya. Perbaiki berbaris. Yang lain perhatikan kelompok 1. Perhatikan kelompok 1, dengarkan jawabannya kelompok 1, nomor 1 saja dulu ya. Jadi kemudian silahkan bertanya atau silahkan ditanggapi jika ada yang menurut kalian perlu ditanyakan seperti itu. Jadi kalau ada yang kurang jelas atau apa ya, kalian silahkan bertanya. Ya, silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Ya, silahkan. Apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah? Terdapat berbagai macam penyebab yang berkontribusi terhadap pencemaran tanah dan berasal dari sumber yang berbeda, penggundulan hutan dan erosi tanah, kegiatan pertanian dan kegiatan pertambangan. Jadi satu-satu saja dulu. Jadi misalnya 1 apa, kemudian berikutnya 2 apa, 3 apa gitu jawabannya. Jadi ulangi nak supaya jelas sih. Kasih jelas suara tak juga. Ya, dengarkan kelompok 1. Diulangi Bu. Iya. Nomor 1. Jadi apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah? Toh jawaban kalian ya 1 ini, 2. Pelan-pelan saja. Oke. Yang lainnya bertanya kalau ada yang tidak dimengerti. 1. Apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah? Yaitu terdapat berbagai macam penyebab
penyebab yang berkontribusi terhadap pencemaran tanah dan berasal dari sumber yang berbeda, penggundulan hutan dan erosi tanah, kegiatan pertanian, kegiatan pertambangan. Jadi ada 3. Oke, silahkan ditanggapi kelompok yang lain. Kelompok 2 mungkin. Kelompok 2 ada yang mau ditanggapi? Nomor 1 saja dulu, Nak. Rumusan masalahnya apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah. Jadi itu jawabannya kelompok 1. Bagaimana dengan kelompok 2? Ada yang mau ditanggapi? Enggak. 3, ada tanggapan dari kelompok 3? Kelompok 4? Oke, sekarang Lanjut nomor 2. ya. 2. Apa ciri-ciri terjadinya pencemaran tanah? Yaitu 1. Tingkat kesamaan pH tanah sudah tidak seimbang. 2. Mengandung berbagai logam berat dan sampah organik. Ya. Lanjut 3. Itu Ini Bu. ada tanggapan? Kelompok 2? Ada tanggapan? Ditanggapi. Maksudnya ada jawabannya berbeda atau bagaimana? Jadi berapa jawabannya anunya? 2, Bu. Apa saja? 1. Tingkat kesamaan pH tanah sudah tidak seimbang. Terus? 2. Mengandung berbagai logam berat dan sampah organik. Oke. Yang lain gimana? Ada tanggapan? Adakah jawaban yang berbeda? Ya, silakan ditanggapi. Pasti ada itu berbeda, masa sama? Ya. Dari kelompok 2 mungkin, apakah sama jawabannya? Kalau tidak sama, tanggapi. Kelompok 3 juga seperti itu, kelompok 4 juga silakan ditanggapi jawabannya dari temannya. Dari kelompok 3 mungkin, ya ada tanggapannya, ya silahkan ya. Devi. Ditanggapi. Oke, nggak ada tanggapan. Nggak ada tanggapan, ya next. 3. Bagaimanakah dampak pencemaran tanah? Yaitu pencemaran pada tanah akan menyebabkan lapisan atas tanah rusak, polusi tanah berakibat pada hilangnya lahan subur untuk pertanian, berkurangnya tutupan hutan dan berkurangnya makanan ternak yang digembalakan. Ya, kelompok lain. Silahkan ditanggapi. Kelompok lain ada tanggapan lain. Kenapa nggak ada tanggapan? Silahkan ditanggapi. Masa nggak harus? Ya? Sally bertanya. 4. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi pencemaran tanah? Yaitu 1. Mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk dalam kegiatan pertanian. 2. Buang sampah dengan benar dan tidak membuang sampah ke tanah. Ya, kelompok lain ada jawaban lain? Dari lain? Sudah tutup nih. Makasih. Ya, terima kasih. Sekian terima kasih atas hasil diskusi kami. Buat Kelompok 2 sudah? Sudah. Ditanggapi kok. Ya, sambil menunggu kelompok 2, kelompok 3 nak. Ya, yang sudah selesai kelompok 3 silakan maju dulu. Kelompok 3. Kenapa sih buat? Kelompok 2 cepetan. Kenapa lah? Nenek, siapa yang dekat? Siapa yang pembukaan? Siapa yang baca pembukaan? Ya,
siapa moderatornya? Selamat pagi, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Elvin Nuralam. Ya, silahkan. Apa yang menyebabkan penyemaran tanah? Penggundulan hutan dan erosi tanah. Contohnya kegiatan pertanian, Pelan-pelan Elvi. industri dan masih banyak lainnya. Apa ada pertanyaan? Apa ada tanggapan dari Bisa diulang dulu pelan-pelan, Ki. Jadi apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah? Menurut kelompok 3, apa jawabannya? 1. penggundulan hutan dan erosi tanah, kegiatan pertanian, kegiatan pertambangan dan industri. Oke. Gimana kelompok lain? Menurut kalian ada tidak yang lain itu? Ya, kelompok 1, 2, 4. Ada tanggapan? Sama? Sama? Sama, Bu. Ya, lanjut. Bagaimana dampak pencemaran? Dampak pencemaran adalah tanah menjadi tidak subur, matinya organisme, penguraian, matinya cacing-cacing yang menjadi tanah subur, tanah tidak bisa ditanam. Bisa tanggapi? Apa ada tanggapan dari teman-teman? Silahkan kelompok 1. Ya, silahkan. Kalau menurut Anda harus ditanggapi, tanggapi. Kalau menurut kami, ya silahkan kelompok 1. Berdiri nak, berdiri. Tingkat kesamaan pH tanah sudah tidak seimbang. Jadi menurut kalian apa? Yang jawabannya tadi? Jawaban kami, tanah menjadi tidak subur. Matinya organisme penguraian, matinya cacing-cacing yang menjadikan tanah subur. Tanah tidak bisa ditanam. 2. Mengatur berbagai logam berat dan sampah organik. Terus. Jawabannya kelompok 3 ditanggapi. Tuh. Dari kelompok 2 gimana? Kelompok 2. Silakan ditanggapi. Atau kalau menurut kalian misalnya yang namanya tanggapan, yang namanya tanggapan kalau misalnya dari kelompok, misalnya ya jawabannya dari kelompok 3 seperti ini. Nah, menurut kalian misalnya itu masih perlu diperbaiki. Jadi kalian bisa kasih saran ke temannya supaya temannya bisa perbaiki jawabannya, atau ada tambahan lah informasi buat kelompok 3. Itu yang dibilang menanggapi. Atau misalnya jawabannya dari kelompok 3 kalian belum paham, silahkan bertanya lagi. Jadi kan misalnya kelompok 3 jawabannya misalnya bisa menyebabkan kesuburan tanah menjadi tidak subur ya? Apa tadi jawabannya? Nah, kalian bisa memberikan misalnya pertanyaan kenapa bisa demikian atau yang lainnya. Itu yang dikatakan menanggapi begitu. Jadi apa misalnya jawaban semua yang di sini kalian paham? Toh itu yang namanya memberikan tanggapan, atau misalnya ada masukan lah untuk kelompok 3 misalnya seperti apa masukannya supaya kelompok 3 bisa lebih bagus lagi jawabannya nanti. Jadi tuh silahkan, jangan takut menanggapi ya. Oke? Bisa ya? 1, 2, 4. Ya. Lanjut. Apa ciri-ciri pencemaran tanah? Tuh. Pencemaran tanah. Aroma tanah tidak berbau khas tanah, namun berbau busuk dan tajam, mengandung logam berat. Oke. Apa ada tanggapan? Ya, silahkan ditanggapi. Ada tanggapan? Tidak ada tanggapan. Lanjut. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi pencemaran tanah? Untuk menanggulangi pencemaran tanah adalah mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk dalam kegiatan pertanian,
dan tidak membuang sampah ke tanah. Ya, itu. Nggak ada jawaban? Ada tambahan? Ada saran? Nggak ada. Ya sudah. Ya, terima kasih. Ya sudah. Inilah hasil dari kelompok 3. Jika ada kata yang kurang dimengerti, mohon maaf dan sekian dan terima kasih. Oke, kasih aplaus dulu lah untuk kelompok 3. Ya, silakan siapa lagi? Sudah 2? Bisa ya? Sama Olive. Olivia. Ada. Siapa moderatornya? Yang lain perhatikan, tolong ditanggapi, tolong diberi saran dan lain sebagainya ke kelompok 2. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, yang akan dibacakan oleh Nur Alia. ya. Apa pengertian Keseriusan soalnya, Nak. pencemaran tanah? Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia dan mengubah lingkungan tanah alami. Oke. Jadi pengertian dari pencemaran tanah. 1, apa yang dimaksud pencemaran tanah itu pengertiannya. Ada tanggapan? Gak ada. Lanjut. Apa dampak Nomor 2 sekarang. Apa dampak pencemaran tanah? Pencemaran pada tanah akan menyebabkan lapisan atas tanah rusak atau polusi tanah, berakibat pada hilangnya tanah subur untuk pertanian, berkurangnya tutupan hutan. Itu saja. Ya, ada tanggapan? Gak ada. Lanjut. Apa indikator terjadinya pencemaran tanah? Tanah kehilangan kesuburan, mengeluarkan bau busuk, tanah mengalami kekeringan. Ada tanggapan? Cara penanggulangan pencemaran tanah: mendaur ulang sampah. Satu saja. Cuma mendaur ulang sampah. Ya, yang lain? Yang lain? Ada tanggapan? 1, 3, 4. Jadi kalau menurut kelompok 2, caranya penanggulangannya cuma 1, mendaur ulang sampah. Gimana kelompok yang lain? Ada tanggapan? Silahkan. Kelompok 1 kenapa? Kelompok 4 mungkin? Kelompok 3? Ya, silahkan. Apa penyebab terjadinya pencemaran tanah? Membuang sampah sembarangan. Ada tanggapan? Ada, Bu. Ya, silahkan. Ya, silahkan. Menurut pendapat dari kelompok saya, itu mengubur sampah dalam tanah secara tertutup dan terbuka, kemudian dapat diolah sebagai kompos atau pupuk, tidak menggunakan pupuk berlebihan. Oke, jadi itu ada tambahan jawaban dari temannya. Jadi silahkan tambahkan ya. Itu seperti itu. Ya, terima kasih. Masih ada lagi dari kelompok 1 mungkin, apalagi upaya penanggulangannya?
Ada masukan dari kelompok 3? Ya, oke. Udah? Bagaimana pencegahan pencemaran tanah? Ya. Membuang sampah pada tempatnya. Cuma satu. Jadi upaya pencegahannya membuang sampah pada tempatnya. Ada yang lain? Bisa tambahkan? Dadah. Kelompok 1. Ya, silahkan. Ya. Mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk dalam kegiatan pertanian. Jadi itu upaya penanggulangannya, ada tambahan. Jadi di bidang pertanian. Tuh. Masih ada? Udah? Ya, silahkan tutup. Itulah tadi hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke, kasih aplaus untuk kelompok 2. Ya, yang terakhir, kelompok terakhir, silahkan. Pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Febri Cahyaningsih. Ya, silahkan. Pertama, apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah? Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh limbah industri, limbah pertanian, dan limbah rumah tangga dalam kurun kosmetik. Contohnya limbah cair, pupuk urea, dan kegiatan manusia di pabrik. Ada tanggapan? Ada tanggapan? Oke, tidak ada lagi. 2. Apa ciri-ciri terjadinya pencemaran tanah? Tanah yang sudah tercemar akan terlihat perbedaannya dengan tanah yang tidak tercemar. Contohnya, warna tanahnya, kepadatan tanah, porositas dan tekstur tanah, dan endapan pada tanah. Ada tanggapan? Ya, silahkan. 3. Bagaimana dampak pencemaran tanah? Dampak pencemaran tanah ada 2. Dampak negatif, yaitu dampak pada kesehatan, kerusakan, dan dapat menyebabkan kerusakan otak dan ginjal. Jangan ketawa. Dampak positif yaitu penurunan hal pertanian dan tanaman tidak mampu menahan lapisan tanah dari erosi. Ada tanggapan? Tanggapi. Ya, silahkan. Kelompok 2. Ya, silakan. Dan berkurangnya tutupan hutan. Yang keempat, apa yang harus dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi pencemaran tanah? Yaitu mengubur sampah dalam tanah secara tertutup dan terbuka, kemudian dapat diolah sebagai kompas atau pupuk dan tidak menggunakan pupuk pestisida secara berlebihan. Dan kesimpulannya yaitu, Tidak usah baca kesimpulan, nanti di akhir. Oke. Nah.
Oke, sudah. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi silahkan duduk kembali. Udah ya? Ya, jadi itu tadi masalah pencemaran tanah. Jadi masalah kita yang tadi ditemukan di awal itu, rumusan masalah kita sudah kalian jawab. Meskipun sebenarnya Ibu harapannya kalian bisa saling menanggapi, saling sharing dan lain sebagainya. Jadi anak-anakku, kalau misalnya diskusi kelompok atau presentasi, usahakan aktif. Jadi kalau misalnya dengarkan jawaban dari temannya, kalian kan sudah punya jawaban sendiri, toh. Jadi dengarkan jawaban temannya. Kemudian kalau ada yang misalnya merasa agak nggak sesuai atau misalnya perlu ditambahkan, kalian bisa berikan tanggapan atau masukan ke temannya di sini, ya bisa. Oke, jadi itu tadi ya masalahnya. Nah sekarang bagaimana kesimpulannya secara keseluruhan? Nah, Ibu mau dengarkan kesimpulan dari kelompok. Siapa duluan? Siapa yang siap? Nah, kelompok 1, silahkan kelompok 1 simpulkan nomor 1 saja. Jadi kesimpulannya, jadi secara keseluruhan apa? 1. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Oke, jadi pencemaran tanah adalah maksudnya yang suatu zat yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan pada tanah alami. Ada lagi buat kesimpulan. Jadi kesimpulan itu secara keseluruhan ya, menyeluruh. Ada lagi? Kelompok 3 mungkin? Ya, silakan kelompok 3. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan yaitu tidak membuang sampah sembarangan dan tidak membuang secara liar, tidak membuang hasil industri di sembarang tempat yang berbahan kimia. Oke. Jadi itu salah satu upaya penanggulangannya. Nah, ada lagi dari kelompok lain lagi kesimpulannya? Ya, yang tadi angkat tangan. Silakan. Kesimpulan. Silakan. Ya, silakan kelompok 4 nak. Kesimpulan yang dapat diambil, kita harus menjaga kelestarian tanah agar tidak mencemari tanah yang dapat mendapatkan efek dari pencemaran tanah yaitu kita sendiri. Oke, bagus. Ya, itu. Ada lagi? Ya, terakhir kelompok 2. Silahkan disimpulkan kelompok 2. Apa kesimpulannya yang setelah mempelajari ini? Kesimpulan yang kita dapat, yang kalian dapat? Ya, silahkan. Silahkan. Cepat waktunya. Ya, silahkan. Satu orang saja. Ya. Itu saja. Ya, oke. Ya. Jadi nggak tampil lagi ya. Silahkan perhatikan di sini. Oh, astaga, terlepas. Oke, silahkan perhatikan. Jadi pembahasan kita Ibu jelaskan sekilas ya. Jadi di sini silahkan dilihat pengertian pencemaran tanah. Jadi pencemaran tanah adalah masuknya atau dimasukkannya zat atau komponen lain ke permukaan atau ke dalam tanah oleh kegiatan manusia yang bisa menyebabkan fungsi tanah mengalami
gangguan. Jadi contohnya misalnya kalian membuang sampah sembarangan, kemudian apalagi di TPA ya, tempat pembuangan sampah itu bisa menimbulkan pencemaran tanah. Itu yang dimaksud dengan pencemaran tanah pengertiannya. Kemudian penyebabnya pencemaran tanah yang pertama itu adalah limbah domestik. Jadi limbah domestik itu artinya limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga. Jadi contohnya misalnya sampah plastik. Jadi kalian bisa lihat ya di sini bermacam-macam sampah. Jadi mulai dari sampah plastik, bekas-bekas apalagi sayuran misalnya, kemudian dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan limbah domestik. Jadi intinya limbah domestik itu limbah yang asalnya dari kegiatan rumah tangga. Kemudian selain dari limbah domestik ada juga yang limbah dari industri. Jadi contohnya ini kalian bisa lihat gambarnya. Di sini ada misalnya yang dibuang dari hasil industri, itu bisa menyebabkan terjadinya pencemaran tanah. Paham ya? Next, ada juga dari aktivitas pertanian. Apa yang dari aktivitas pertanian? Contohnya yang bisa menyebabkan pencemaran tanah. Apa yang dilakukan sini? Apa yang dilakukan petani ini? Penyemprotan atau penggunaan pestisida. Pestisida itu digunakan untuk apa? Pestisida. Apa gunanya pestisida? Untuk apa disemprot itu? Ya, pestisida kan racun, istilahnya racun. Untuk apa? Untuk membunuh hama. Jadi itu bisa menyebabkan terjadinya pencemaran tanah kalau terlalu berlebihan. Atau misalnya juga penggunaan pupuk. Jadi sebenarnya itu berfungsi untuk menyuburkan tanaman, tapi kalau terlalu berlebihan itu bisa menyebabkan terjadinya pencemaran tanah. Nah, minggu lalu kita sudah bahas tentang pencemaran air. Ini juga berpengaruh terhadap pencemaran air. Jadi saling berkaitan sebenarnya, nak ya. Jadi kalau misalnya tanahnya tercemar, itu bisa mempengaruhi air yang ada di dalam tanah. Jadi antara pencemaran sebenarnya itu udara, air, dan tanah itu saling mempengaruhi. Jadi tidak berdiri sendiri, tapi saling mempengaruhi itu. Kemudian yang berikutnya adalah aktivitas pertambangan. Jadi misalnya ini tambang emas. Jadi pada saat tambang emas itu kan mereka menggunakan merkuri untuk melarutkan. Jadi emas itu, pertambangan emas itu tidak langsung loh emas bongkahan begini yang didapat. Enggak, tapi sedikit-sedikit. Jadi apa sih istilahnya itu dikerok dulu, kemudian nanti menambahkan semacam merkuri atau zat-zat lain supaya emasnya itu bisa berpisah dari tanahnya seperti itu, ya. Kemudian indikator pencemaran tanah. Nah ini ada 3 ya indikatornya, jadi fisik, kimiawi, dan biologi. Jadi kalian bisa lihat, jadi indikator fisiknya yang mana. Jadi yang indikator fisik artinya bisa dilihat secara fisik. Kemudian ada juga indikator kimianya, dan yang terakhir itu adalah indikator biologinya. Oke? Udah? Next, berikutnya, nah dampaknya dari pencemaran tanah apa saja? Nah ini yang pertama, adanya kandungan logam berat bisa berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Contohnya bisa menyebabkan kanker, kerusakan ginjal, dan hati. Jadi coba bayangkan kalau sekotor ini, kemudian ini menyerap ke dalam tanah, mempengaruhi air tanah. Nah itu bisa menyebabkan, kalau lama-kelamaan ya, mungkin nggak langsung bilang begitu langsung kena kanker hati, nggak seperti itu, tapi terakumulasi. Ada yang namanya terakumulasi. Nah terakumulasi itu artinya ketika dia ada dalam tubuh, jadi itu dia ada terus mengendap sedikit-sedikit. Jadi kan istilahnya mungkin pada saat sedikit itu nggak ada pengaruhnya, tapi lama-kelamaan kan yang sedikit itu kalau lama-lama kan bertambah banyak. Kan? Jadi itu bisa menyebabkan kanker misalnya, atau kerusakan organ yang lain, contohnya ginjal dan hati. Kemudian membunuh organisme pengurai yang ada di dalam tanah, ya juga. Kemudian yang berikutnya mempengaruhi kandungan air tanah. Ya seperti yang Ibu bilang, ketika tanahnya tercemar itu mempengaruhi air yang ada di dalam tanah. Kemudian terkikisnya lapisan humus. Jadi lapisan humus itu artinya lapisan yang subur dari permukaan tanah sehingga bisa menurunkan produktivitas tanah dan tanah menjadi kurang subur. Kemudian ya sampah plastik bisa menyebabkan oksigen tidak bisa meresap ke dalam tanah dan menurunkan kesuburan tanah. Kemudian limbah dari rumah tangga, contohnya misalnya penggunaan deterjen, ataupun limbah pertanian, contohnya pestisida, itu bisa menurunkan kesuburan tanah. Oke, next. Nah, upaya penanggulangannya. Jadi di sini upaya penanggulangannya
Kalian bisa baca ada yang namanya 3R ya, ada juga yang 5R. Jadi 3R itu adalah reduce, reuse, recycle. Jadi mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Jadi kurangi penggunaan plastik, menggunakan kembali ketika masih bisa digunakan, dan bisa mendaur ulang. Itu. Kemudian mengurangi penggunaan pestisida, membuang sampah dengan benar, menggunakan produk yang biodegradable. Jadi biodegradable itu artinya lingkungan bisa menguraikan. Kemudian melakukan kegiatan pertanian yang organik. Kemudian membuang sampah yang jauh dari pemukiman penduduk, melakukan pembersihan tanah dengan cara remediasi dan bioremediasi. Jadi ada yang namanya remediasi dan bioremediasi. Oke, itu. Dah? Ya, oke, terima kasih. Nah, sebagai paling terakhir sekali, jadi Ibu di sini ada soalnya, silahkan dijawab. Berapa orang? Silahkan dijawab, tulis namanya. Nih. Iya, tunggu. Oke. Ya. Iya, jawab saja. Oke, tunggu. Dijawab. Cepat. Langsung pilih saja yang paling benar yang mana. Oke. Iya. Nih. Apa lagi? Ada? Oke. Silahkan dijawab. Tulis nama dan kelasnya, kalau sudah silahkan dikumpul. Dikerjakan dulu, dipilih dulu. Gak usah cari jawabannya di internet, kan sudah dijawab tadi. Ya, silahkan dikerjakan. Pilih saja yang paling tepatnya yang mana. Berikut adalah kegiatan yang Iya, coret langsung tandai saja langsung di situ nak ya. Tandai saja ya. Kalau sudah silahkan dikumpulkan. Di belakang.
Ya, silahkan dikumpulkan. Silahkan dikumpul. Ya, bawa sini nak. Kasih. Kumpul nih. Kasih. Belakang. Ya. Ya, cepat. Sudah selesai. Ya. Oke, thank you. Sini. Udah. Siapa lagi? Nanti. Udah. Nanti sih. Allah. Apa lagi? Ya. Pestisida ya, yang ini. Sejarah. Udah. Sejarah. Berlebihan. Ya, sudah. Selesai. Menimbun sampah dari dalam tanah secara tertutup dan terbuka dalam tanah. Di ke Makassar nih. Ayo. Sudah. Dah. Thank you. Ya, jadi sudah nak ya, perhatiannya dulu. Jadi untuk tugasnya minggu depan, jadi untuk sebagai tugas di rumah. Sebagai tugas di rumah, silahkan kalian buat, jadi sama seperti sebelumnya, membuat laporan. Tapi ini laporannya apa ya, jadi upaya pencegahan menurut kalian ya. Jadi silahkan lihat-lihat misalnya di sekitar kalian. Jadi khususnya ini kita berbicara tentang pariwisata. Contoh misalnya, dengarkan dulu Ibu. Jadi contoh misalnya di daerah Senggol misalnya, atau di daerah mana, atau di daerah yang tinggal di Lumpuy misalnya, daerah yang dekat-dekat dari dari pantai misalnya. Lah kalian lihat di situ ada tidak terjadi pencemaran tanah. Toh? Paham? Jadi kemudian setelah itu kalian buat laporan bagaimana upaya pencegahan ataupun penanggulangan yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah tersebut. Jadi silahkan amati dulu amati yang ada di sekitar kalian tempat pariwisata. Tahu kan pariwisata? Jadi contohnya misalnya yang tinggal di daerah Senggol, amati di daerah situ ada tidak pencemaran tanah misalnya. Kemudian buat laporannya bagaimana upaya pencegahannya ataupun upaya penanggulangannya, apa yang bisa dilakukan. Jadi buatnya dalam bentuk laporan. Paham ya? Ya, oke. Itu saja. Kemudian untuk berikutnya kita ulangan hariannya. Jadi silahkan pelajari kembali. Kita ulangan harian pada pertemuan berikutnya. Oke, sudah? Ya, jadi terima kasih atas atensinya. Silahkan ketua kelas tutup.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas kerjasamanya.